warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kisah Official. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Kita sekarang bersama seorang sahabat yang syahid, Abdullah bin Rawahah bin Tha'labah al-Ansari al-Khazraji radhiyallahu anhu. Seorang laki-laki yang meraih kedudukan mulia di tengah-tengah kaumnya, di mana dia adalah seorang penyair, petarung, pemimpin, dan panglima perang. Bila kita mengembalikan pemikiran ke hari-hari Islam pertama, kita melihat di antara para sahabat Rasulullah SAW ada orang-orang yang mana sumber perbincangan tentang mereka tidak pernah kering. Ada pula yang lain yang tidak sepadan dengan kelompok pertama dari sisi nama dan ketenaran. Namun kedua kubu berjalan seiring dengan petunjuk, mendukung satu prinsip yang tidak berbeda. Di antara para sahabat yang paling bersinar kepribadiannya dan paling menonjol pengaruhnya adalah Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Dia hampir tidak pernah tersembunyi dari pandangan kita dalam perjalanan hidupnya sejak dia masuk Islam hingga dia kembali kepada Allah Ta'ala sebagai syahid yang dimuliakan. Karena dia ikut dalam seluruh perangan bersama Rasulullah SAW. Kesempatan pertama yang kita menyaksikan padanya adalah Bai'at Aqabah kedua bersama 70 orang Ansar. Saat itu Nabi SAW menetapkan syarat atas mereka agar melindungi beliau seperti mereka melindungi keluarga dan anak-anak mereka. Dan sesudahnya Rasulullah SAW menunjuk 12 orang penanggung jawab. Satu dari mereka adalah Abdullah bin Rawahah. Dia dan Sa'ad bin Ar-Rabi' adalah penanggung jawab Bani Al-Harith bin Al-Khazraj. Dan Al-Bara' bin Ma'rur adalah pemimpin orang-orang yang membaiat pada saat itu. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu ikut dalam perang Badar dan Uhud. Dia perang dengan gagah berani. Di perang Uhud, Hamzah radhiyallahu anhu gugur, maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menyanjungnya dalam bait-bait syair yang awalnya adalah, "Mataku menangis dan ia memang pantas untuk menangis, tetapi apa guna tangisan dan ratapan atas singa Allah di hari di mana mereka berkata, apakah laki-laki yang gugur itu Hamzah?" Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu juga ikut dalam perang Khandaq dan perang sesudahnya hingga dia gugur sebagai syahid di perang Mu'tah yang akan dijelaskan insyaallah. Abdullah bin Rawahah mencapai tingkatan tinggi di bidang zikir dan zuhud terhadap dunia. Hati dan lisannya senantiasa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengajak siapa yang ditemuinya untuk berzikir. Suatu kali dia berkata kepada seorang rekannya, "Kemarilah, kita beriman sesaat." Rekannya berkata, "Bukankah kita orang-orang beriman?" Ibnu Rawahah berkata, "Benar, akan tetapi kita mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman kita." Ibnu Rawahah tidak hanya membela Islam dengan pedang dan lidahnya semata, sebaliknya dia mengajak kepada Allah dan Rasulnya dengan segala kekuatan yang dimilikinya dalam menjelaskan dan mempengaruhi. Dan Islamnya Abu Darda radhiyallahu anhu disebabkan olehnya. Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dari Al-Waqidi, dia berkata, Abu Ad-Darda sebagaimana yang dikatakan dia adalah orang terakhir dari keluarganya yang masuk Islam. Dia masih berat meninggalkan berhalanya. Dia meletakkan sepotong kain di atasnya. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu mengajaknya kepada Islam, namun dia tidak menerima. Abdullah bin Rawahah lalu datang ke rumah Abu Darda. Dua laki-laki ini bersaudara di zaman jahiliyah sebelum Islam. Manakala Ibnu Rawahah melihat Abu Darda keluar dari rumahnya, dia menyelinap lalu masuk ke rumahnya. Saat itu istrinya, Ummu Ad-Darda, sedang menyisir rambutnya. Ibnu Rawahah bertanya, "Mana Abu Darda?" Istrinya menjawab, "Saudaramu telah keluar sebelum lama." Maka Ibnu Rawahah masuk ke ruangan di mana berhala itu berada. Dia membawa kapak lalu menghancurkan berhala itu berkeping-keping sambil mulutnya bergumam, "Ketahuilah bahwa segala apa yang disembah bersama Allah adalah batil." Kemudian dia keluar. Istri Abu Darda mendengar suara kapak yang menghantam berhala suaminya. Dia berkata, "Ibnu Rawahah, kamu mencelakakanku." Lalu Ibnu Rawahah pergi seolah-olah tidak terjadi sesuatu hingga Abu Darda pulang ke rumahnya. Dia masuk dan melihat istrinya duduk menangis karena kasihan kepadanya. Abu Darda bertanya, "Ada apa denganmu?" Istrinya menjawab, "Saudaramu Ibnu Rawahah, dia datang ke sini dan melakukan apa yang kau lihat." Maka Abu Darda marah besar. Namun ia buru-buru merenung, seandainya berhala itu memiliki kebaikan, niscaya membela dirinya. Lalu Abu Darda pergi menuju Rasulullah SAW yang sedang bersama Ibnu Rawahah radhiyallahu anhu dan dia masuk Islam. Suatu kali Abu Darda berkisah bila Abdullah bin Rawahah bertemu denganku, dia berkata, "Waimir, duduklah kita berzikir sesaat." Maka kami duduk berzikir. Kemudian dia berkata, "Ini adalah majelis iman. Iman itu seperti bajumu. Suatu saat kamu melepasnya bila kamu memakainya. Suatu saat kamu memakainya bila kamu melepasnya.
Hati itu lebih cepat berbalik daripada air dalam bejana yang terus-menerus mendidih. Abu Darda berkata, aku masih teringat ketika kami bersama Rasulullah SAW di sebuah perjalanan. Hari itu sangat panas hingga seorang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena panas yang sangat menyengat. Dan tak seorang pun berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Zaid bin Arqam menambahkan sebuah sifat mulia Ibnu Rawaha hal lainnya. Bila nama Ibnu Rawaha disebut di depannya, maka dia mendoakannya semoga Allah merahmatinya. Dia berkata, dulu aku berada dalam asuhan Abdullah bin Rawaha. Aku tidak melihat seorang wali anak yatim yang lebih baik darinya. Perang Mut'ah terjadi di bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah, kurang lebih 5 bulan sesudah umroh qadha. Latar belakang perang ini adalah bahwa Rasulullah SAW mengirim delegasi kepada para raja dan gubernur untuk mengajak mereka kepada Islam. Semuanya memuliakan utusan Rasulullah SAW dan menyambutnya dengan baik selain Syahrobil bin Amr al-Ghasani, seorang penguasa Syam bawahan Romawi, di mana saat Al-Haris bin Umair al-Azdi datang kepadanya dan tiba di Mut'ah, laki-laki ini menghadangnya dan berkata, hendak kemana kamu? Al-Haris menjawab, Syam. Dia bertanya, kamu utusan Muhammad? Al-Haris menjawab, benar, aku utusan Rasulullah SAW. Lalu Syahrobil memerintahkan anak buahnya agar menangkapnya dan mengikatnya. Kemudian dia memenggal leher Al-Haris dalam keadaan terikat. Hanya Al-Haris inilah yang dibunuh dari para utusan Rasulullah SAW. Manakala berita terbunuhnya Al-Haris sampai kepada Rasulullah SAW, beliau sangat prihatin. Beliau mengabarkan pembunuhan terhadap Al-Haris kepada para sahabat dan mendorong mereka untuk berangkat berjihad. Maka terkumpul 3.000 prajurit dan mereka bermarkas di Al-Juruf. Saat keberangkatan ke Mut'ah tiba, orang-orang melepas kepergian 3 panglima Rasulullah SAW, yaitu Zaid, Ja'far dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum. Saat itu Abdullah bin Rawaha menangis. Maka orang-orang bertanya, mengapa kamu menangis wahai Ibnu Rawaha? Dia menjawab, demi Allah, bukan karena aku mencintai dunia atau tetap ingin bersama kalian. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW membaca satu ayat dalam kitab Allah yang menceritakan tentang neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Ya, artinya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surat Maryam ayat 71. Abdullah bin Rawaha berkata, aku tidak tahu apakah bisa keluar sudah aku mendatanginya. Kaum muslimin berkata, semoga Allah berserta kalian, menjaga kalian dan memulangkan kalian dengan selamat kepada kami. Saat itu Abdullah bin Rawaha berkata, aku memohon ampunan kepada Ar-Rahman dan tebasan bercabang yang memancarkan buih. Allah membimbing orang yang berperang dan dia terbimbing. Abdullah bin Rawaha mendatangi Rasulullah SAW dan mengucapkan selamat tinggal seraya berkata, Allah meneguhkan kebaikan yang engkau bawa seperti peneguhannya kepada Musa dan kemenangan seperti orang-orang yang dimenangkan. Sungguhnya aku mengendus kebaikan pada dirimu secara nyata dengan sebuah firasat yang berbeda dengan apa yang mereka lihat. Engkau adalah utusan, siapa yang tak mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Kedudukan di depan Rasulullah telah direndahkan oleh takdir. Pasukan Islam berangkat membawa bekal wasiat-wasiat Rasulullah SAW dan dilepas oleh doa kaum muslimin. Pasukan terus bergerak hingga singgah di Man'an, di bumi Syam. Orang-orang mendengar bahwa Kaisar Heraklius tiba di Ma'ab dengan pasukannya yang berjumlah 100.000 orang Romawi. Ditambah dengan kabilah-kabilah Arab yang beragama Nasrani dari Lakham, Judham, Al-Qain, Bahra, dan Bali yang juga berjumlah 100.000. Ketika kaum muslimin mendengar jumlah dan perlengkapan yang telah disiapkan oleh orang-orang Romawi, mereka tinggal di Ma'an memikirkan urusan mereka. Sebagian dari mereka berkata, kita menulis surat kepada Rasulullah SAW. Kita katakan kepada beliau tentang jumlah musuh kita. Mungkin beliau akan menambah jumlah kita atau memerintahkan sesuatu dan kita laksanakan. Namun Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu dengan penuh semangat dan kekuatan terdorong oleh imannya yang mendalam kepada Allah mengajak kaum muslimin untuk tetap maju. Dia berkata, wahai kaum muslimin, demi Allah, sungguhnya apa yang tidak kalian sukai adalah apa yang kalian cari, yaitu mati syahid. Kita tidak berperang karena jumlah, kekuatan, dan banyaknya pasukan kita. Kita tidak berperang melawan mereka kecuali dengan agama ini yang dengannya Allah muliakan kita. Kita berangkat karena di depan kita ada satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Maka orang-orang menjawab, demi Allah. Ibnu Rawaha berkata benar. Maka mereka pun sepakat dan maju.
Kaum muslimin meninggalkan markas mereka di Ma'an dan berangkat ke utara hingga ketika mereka tiba di pinggiran Balqa, mereka bertemu dengan pasukan orang-orang Mawi dan orang-orang Arab di sebuah desa dari desa-desa Balqa yang bernama Masyarif. Kemudian musuh mendekat dan kaum muslimin menepi ke sebuah desa bernama Mu'tah. Di sana mereka menata pasukan dan menyiapkan diri mereka. Dua pasukan bertemu, perang berkecamuk. Abdullah bin Rawaha memegang panji sebelum ia jatuh setelah dua panglima sebelumnya Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abu Thalib gugur. Dia maju di atas punggung kudanya seraya berkata, "Aku bersumpah demi Allah, kamu harus turun dengan sukarela atau kamu akan dipaksa. Bila pasukan sudah berperang dan senjata berdenting, mengapa aku melihatmu tidak suka surga? Sudah lama kamu dalam ketenangan, bukankah kamu hanya setes air dalam wadah?" Dia juga berkata, "Jiwaku, bila kamu tidak gugur maka kamu juga akan mati. Lihatlah, ketetapan kematian sudah tiba. Apa yang kamu inginkan sudah diberikan kepadamu. Bila kamu melakukan seperti yang dilakukan oleh keduanya, maka kamu telah diberi petunjuk. Dan bila kamu mundur, maka kamu celaka." Ketika Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu turun dari kudanya, sepupunya memberinya sepotong tulang berdaging. Dia berkata kepadanya, "Tegakkanlah tulang subimu dengan ini, karena kamu telah menghadapi di hari-harimu ini apa yang kamu hadapi." Maka dia mengambilnya dan menggigitnya. Kemudian dia mendengar suara berkecamuknya perang di salah satu sudut. Maka dia berkata, "Dan kamu masih di dunia?" Kemudian dia meletakkannya dari tangannya, lalu mengambil pedangnya, kemudian maju berperang hingga gugur. Lalu panji dipegang oleh salah seorang pejuang Ansor, Thabit bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Wahai kaum muslimin, bersepakatlah atas seorang dari kalian untuk jadikan pemimpin." Mereka berkata, "Sudah, kamu saja." Thabit menjawab, "Tidak, aku tidak mau." Akhirnya mereka sepakat atas Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid radhiyallahu anhu mampu mengelabui musuh. Dia menata ulang pasukannya lalu mulai menarik mundur sedikit demi sedikit hingga orang-orang Romawi mengira kaum muslimin hendak menyeret mereka ke padang pasir. Maka mereka tidak mengejar. Khalid terus berperang melawan musuh hingga dia bisa menyelamatkan pasukannya dan pulang tanpa kehilangan anggotanya kecuali hanya 12 orang saja. Di perang inilah Nabi Muhammad SAW menamakan Khalid dengan Saifullah atau pedang Allah. Sebelum pasukan meninggalkan medan Mu'tah untuk pulang, Rasulullah SAW di Madinah menyampaikan gugurnya 3 panglima. Sementara mata beliau menetes karena sedih kepada mereka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengabarkan kematian 3 panglima perang Mu'tah. Beliau bersabda, "Mereka semuanya gugur." Kemudian panji dipegang. Beliau bersabda kepada orang-orang seraya menangis oleh salah satu pedang Allah, Khalid. Kaum muslimin menangisi para syahid mereka di Mu'tah. Hasan bin Thabit menyanjung mereka dan memuji Abdullah bin Rawaha. Dia berkata, "Mataku, berikan air matamu yang sedikit itu. Ingatlah, ahli kubur dalam kesenangan. Kemudian berikanlah air matamu dan jangan menyimpannya." Kepada laki-laki Khazraj yang merupakan seorang pemuka, berita gugurnya mereka telah sampai kepada kita dan itu cukup. Dengan rasa bela sungkawa dan tanpa berbahagia kita melewati waktu malam. Ka'ab bin Malik juga memuji 3 panglima. Dia berkata, "Allah bersalawat kepada mereka anak-anak muda. Jasad-jasad mereka disirami oleh hujan yang deras. Mereka menahan jiwa mereka di Mu'tah demi Allah. Menghindari kehinaan maka mereka menolak untuk mundur." Demikianlah Ibnu Rawaha radhiyallahu anhu gugur sebagai syahid. Ruhnya naik kepada Tuhannya. Dia telah menjual dirinya demi meraih ridho Allah. Surga adalah sebaik-baik tempat kembali untuknya. Bila dia terbunuh dan tidak meninggalkan sesuatu, maka sebenarnya dia meninggalkan nama yang terpuji. Pengaruh yang mendalam, aromanya yang harum terus semerbak sepanjang zaman. Seolah-olah dia berkata kepada orang-orang sudahnya dari pasukan kaum muslimin, "Inilah jalan untuk menyebarkan agama Allah di negeri-negeri itu. Telah terbentang dan disiapkan setelah ia kenyang dengan darah para syuhada."